Selamat malam teman-teman. Di sini aku tutor kimia mau bahas soal tentang kimia. Sebelum pelajaran berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Aku mulai. Yaitu yang pertama, di situ ada soal sebanyak 100 ml larutan AuCl3 0,2 molar tepat habis bereaksi dengan 50 ml larutan H2O2 yang diperoleh dari pengenceran 20 ml larutan H2O2 pekat sesuai persamaan reaksi berikut. Persamaan di bawah ini tuh belum setara. Jadi yang pertama-tama kita lakukan menyetarakan persamaan reaksi yang ada di soal. Karena di sini Cl kan 3, jadi di sini kita bisa langsung AuCl3 2 kali ditambah 3H2O2 menghasilkan 2AU plus 6HCl plus 3O2. Jadi kalian bisa coba-coba dulu. Biasanya kita mulai dari Cl-nya dulu, karena Cl di kiri 3, nanti di kanan bisa kalian tambah 3. Terus karena H di kiri itu ada 2, tapi di kanan ada 3, maka kita bisa kasih biar Cl-nya tuh sama-sama setara di kanan sama kiri, itu dikasih di depannya tuh bisa dikasih 2, jadi 2AU Cl3, jadi nanti Cl-nya di kiri itu ada 6, kemudian di kanan Cl-nya ada 6 juga. Terus kan H2-nya itu biar jadi 6 juga, maka dikalikan 3. Terus keuntungannya karena O2-nya di sini tuh unsur, jadi kita bisa kali langsung 3O2, di kanannya itu ada 6, di kirinya ada 6. Kemudian buat AU-nya karena ini unsur sendiri juga, jadi lebih gampang, tinggal nambahin 2 di depannya. Setelah reaksinya udah setara, kita cari PbO-nya terlebih dahulu, karena di soal ditanyakan konsentrasi H2O sebelum pengenceran. Seperti itu. Jadi 2AU Cl3 ditambah 3H2O2 menghasilkan 2AU plus 6HCl plus 3O2. Di sini kita fokus ke AuCl3, AU sama H2O sama O2. Cl3 kan, Cl kan kalau bilangan oksidasinya kan -1, jadi -1 dikali 3 jadinya -3. Terus kalau pindah ruas ke kanan, buat si AU ini jadinya +3. Kemudian karena AU di kanan ini bersifat unsur dan berjumlah 1 atau diatomik, maka di sini bilangan oksidasinya jadi 0. Terus kalau si H2O2, karena kan kalau ada H sama O yang di dulu ini tuh yang H plus dulu. Nah, si H plus ini kan ada +1. Maka dari itu +1-nya, kalau misal ada H sama O yang didulukan O dulu. Jadi O-nya kan udah -2. Terus di kanan kan O2-nya tuh bersifat, walaupun dia 2 unsur, tapi dia bersifat 1 unsur gitu loh, cuman O gitu. Jadi di situ disebut diatomik, jadi 0. Karena di sini ada PbO-nya di sini 3, terus di sini 2. Nah, aku tuh ada rumus. Jadi kalau misal ada pertanyaan kayak gini, terus kalian nyari konsentrasinya itu, aku ada rumus milinya atau volumenya dikali konsentrasinya dikali PbO-nya. PbO itu yang ini, yang 3 ini. Kayak hasil pengurangan bilangan oksidasinya gitu. Terus sama dengan mili dikali konsentrasi dikali PbO.
di sini kan milihnya si AuCl3 yang pertama kali itu kan 100. Jadi di sini kita isi 100 lah. 100 dulu. Kemudian konsentrasi dari AuCl3-nya itu 0,2. Terus PbO-nya dari AuCl3 kan 3. Kemudian milihnya untuk larutan H2O2 itu 50. Nah, kita cari konsentrasi yang sebelum pengenceran. Terus PbO-nya di sini 2. Setelah kita kali disederhanakan, konsentrasinya ketemu 0,6 M. Setelah udah ketemu, baru kita boleh masukin ke rumus pengenceran, yaitu M1 V1 sama dengan M2 V2. M1-nya di sini tuh kita bisa, kan karena sebelum pengenceran, jadi M1 ini sebelum pengenceran, yang M2 itu sesudah pengenceran. Jadi kalian bisa masukkan 0,6 itu di sesudah pengenceran 0,6, volumenya 50 mili, M1-nya dicari 20 mili, M1-nya ketemu 1,5 molar. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Kak, mau nanya. Iya, boleh. Yang tadi PbO-nya gimana? PbO-nya. Kan kita cari bilangan oksidasinya dari masing-masing unsur. Jadi kalau Cl kan bilangan oksidasinya kan udah ketetapan kan, -1. Minus Cl. Oh, bentar. Oh ya, Cl itu -1. Maaf. Cl kan -1. -1 kan dikali 3 kan -3. Karena Cl itu -3 kan yang dicari kita Au. Karena Au kan nggak ada bilangan oksidasi ketetapannya kan. Jadi setelah Cl3-nya -3, maka dipindah ruas ke kanan, AU-nya jadi +3. Jadi kayak gini. Strukturnya tuh AU plus Cl sama dengan 0. Jadi kalau misal kita tanyain AU, Cl-nya -3 sama dengan 0, maka AU-nya sama dengan 3. Ini. Terus kalau untuk nyari yang O2 kan O kan udah suatu ketetapan. Dia tuh punya BO-nya -2. Jadi udah diketahui jadi -2. Terus kalau AU itu kenapa 0? Karena dia unsur yang bersifat diatomik, atau diatomik itu jadi unsurnya, jadi nanti bilangan oksidasinya jadi 0. Setelah itu kan di sini ada +3, di sini ada 0. Nah, +3 sama 0 itu jarak di garis bilangan kan 3 jarak. Jadi di sini PbO-nya bisa dikatakan 3. Terus karena di sini -2, di sini 0, jarak di garis bilangannya kan 2. Jadi PbO-nya di sini bisa dikatain 2. Kayak gitu. Apa masih bingung? Jadi ini tuh rumus, teman-teman. Bisa kalian pakai. Sampai sini ada yang masih ditanyakan nggak? Kalau nggak ada, aku lanjut ya. Masih soal yang sama, tapi pertanyaannya beda. Di sini tuh kita ditanyain jumlah mol elektron yang terlibat untuk setiap mol H2O2 yang bereaksi. Rumus mol yang terlibat itu gini. Mol elektron sama dengan mol zat dikali PbO-nya. Mol zat yang ditanya ini kan di sini H2O2. Jadi ini tuh rumus.
setelah itu, karena di sini mol elektronnya si H2O2, maka jumlah, di sini kan di pertanyaan kan udah kelihatan jumlah mol elektron yang terlibat untuk setiap mol. Setiap mol, berarti kan 1 mol. Setiap mol, kalau misal nggak ada kata-kata setiap mol, berarti kita harus cari molnya terlebih dahulu, karena di situ sudah ada kata-kata setiap mol, kalian bisa isi langsung jadi 1. Dikali PbO-nya si H2O2 tadi kan 2. Jadi di sini 1 kali 2, 2 mol. Udah gini. Sampai sini ada yang tanyain nggak? Jadi itu rumus, ya bisa dikatakan rumus cepetnya sih gitu. Ada yang tanyain nggak? Aku tunggu sampai jam 19.17 ya. Oke, aku lanjut ya. Setelah, jadi masih soal yang sama. Di sini cuman beda soal aja. Setelah reaksi pH campurannya tuh berapa, volumenya dianggap tetap. Jadi kita pakai rumus mencari pH. pH asam dan basah. Jadi di sini kan ada suatu reaksi. Kita setarain dulu yang tadi 2AuCl3 ditambah 3H2O2 menghasilkan 2AU ditambah 6HCl ditambah 3O2. Jadi kita kan di sini ada HCl-nya. Jadi kita pakai cari rumus dari AuCl ini. Karena AuCl ini nyari mol AuCl kan gini. Mol kan molaritas dikali volume. 0,2 dikali 0,1. Karena di situ kan masih mili. Kita ubah ke liter dulu biar jadi mol. Jadi 0,2 dikali 0,1, hasilnya di sini 0,02 mol. Jadi nanti kita pakai persamaan koefisien. Jadi 6/2 dikali 0,02 mol. Jadi 3 dikali 0,02 mol sama dengan 0,06 mol. Karena HCl itu asam kuat, lah rumusnya nyari H plusnya asam kuat kan tinggal Ma dikali A. Di sini kan HCl kan 0,06 mol. Jadi kita cari molarnya dari HCl terlebih dahulu. Jadi molarnya itu 0,06 mol. Nah, volume ini nggak bisa kalian langsung pakai 50 mili. Karena kan kalau misal kita buat larutan 100 mili, terus dia ngasilin 50 mili. Berarti kan dari 100 mili ditambah
ditambah sama 50 mili ini tadi kan. Jadi volume totalnya itu 150 mili. Diubah jadi liter berarti 0,6 dibagi 0,15. Jadi 0,4 molar. Setelah ketemu kita masukin ke sini 0,4. Lah A itu apa ya? Koefisien dari H-nya. Jadi kayak misalnya ada HCl. Ini kan hanya jumlahnya 1. Kalau misal kita punya NaH2, berarti di sini ntar A-nya bisa kalian isi 2 kayak gitu. Karena di sini HCl-nya H-nya itu 1, kita isi 1. 0,4. Atau 4 kali 10⁻⁻⁴. Jadi pH-nya sama dengan 1 minus log 4. Sampai sini ada yang ditanyain nggak? Nah, Kak, itu bisa diulang Kak, kenapa A-nya 1, Kak? Oke, jadi kan karena ini HCl, jadi HCl kan punya unsur H itu cuma 1. Jadi nanti A-nya di sini diisi 1. Kalau misal kayak NaH2 gitu. NaH2, H-nya kan ada 2. Jadi A-nya nanti bisa kalian isi 2. Kayak jumlah unsur H-nya itu ada berapa kayak gitu. Oke, Kak. Makasih, Kak. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Kalau nggak ada, aku kenapa 6/2? Karena koefisien dari HCl kan 6. Dari AuCl kan 2. Karena kan kita udah diketahui mol dari AuCl3. Lah, itu kalian bisa pakai perbandingan dari mol AuCl3. Jadi pakai persamaan koefisien gitu kalau di stoikiometri. Jadi nanti kalian bisa langsung mol HCl sama dengan 6/2 itu 6 itu dari koefisien HCl, 2 itu dari koefisien AuCl3 dikali mol yang diketahui yaitu AuCl3 kayak gitu. Ada lagi nggak? Oke, aku lanjut ya. Kita masuk ke nomor atom dan nomor massa. Di sini pertanyaannya, unsur yang memiliki energi ionisasi pertama yang paling kecil adalah, yang pertama kita lakuin itu cari golongan berapa dulu dari unsur-unsur yang sudah diketahui melalui konfigurasi elektron. Jadi di sini kan ada X3. Konfigurasi elektronnya 1s2, 2s. Kemudian ada Y11, 1s2, 2s2, 2p6, 3s. Kemudian Z19. Jadi di sini 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, kemudian ada 4s. Kemudian ada P yaitu 36, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Kemudian 3d10, 4p6. Nah, dari sini kan kita bisa cari golongan berapa aja dari masing-masing unsur. Karena di sini ini kan pangkatnya 1 kan. Jadi di sini golongan 1A periode 2. Kemudian untuk yang Y golongan 1A periode 3. Untuk yang Z
golongan 1A periode 4. Kemudian untuk golongan yang B, golongan 8A. 8A periode 4. Jadi ini kan 3D10 kan. Ini ada 4P6. Cuman kenapa kok dia A? Karena kita ambil yang sebelumnya D ini, yaitu 4S2. Jadi 6 ditambah 2 itu sama dengan golongannya, golongan 8A. Kemudian untuk periodenya, kalian bisa pilih yang paling akhir, yaitu P ini. 4P. Gitu. Kemudian setelah tahu golongan berapa, kita bisa oh bentar, ini ada yang kurang teman-teman. Harusnya ada Ki dengan nomor atom 37. Kemudian kita konfigurasiin 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S. Kita cari golongannya, golongan 7, golongan 1A, periode 5. Jadi kalian di sini bisa gunain garis. Bentar. Ini garis. Ini khusus 1A. Ini khusus 8A. Dari urutan periodenya dahulu, dari 1A itu ada periode 2. Berarti di sini ada X. Kemudian ada Y. Kemudian ada Z. Kemudian ada Q. Kemudian ada 8A, itu di periode 4. Periode 4 berarti sejajar sama P. Sejajar sama Z maksudnya. Karena di situ yang ditanyain ionisasi, maka semakin kanan dan semakin ke atas unsurnya atau urutan unsurnya, maka yang paling besar. Kalau misal paling bawah atau paling kiri sendiri atau enggak gitu paling bawah sendiri, itu berarti energi ionisasinya tuh paling kecil. Jadi kayak gini. Misal ada garis bilangan. Di sini tuh ada huruf vokal A, I, U, E, O, kemudian B, L, G, R. Lah A itu afinitas, I itu ionisasi, E itu elektronegatifan, O itu oksidasi. Kalau B ini basah, L ini aku lupa, J itu jari-jari atom, R itu reduktor. Ya, reduksi kayak gitu. Lah karena di sini yang ditanyain ionisasi, jadi semakin ke kanan, semakin ke atas itu semakin besar. Karena yang ditanyain di soal itu energi ionisasi pertama yang paling kecil, maka yang paling bawah dan yang paling ke kiri itu yang paling kecil. Jadi di sini kan yang paling bawah Ki. Berarti yang mempunyai energi ionisasi yang paling kecil yaitu unsur dari Ki. Kayak gitu. Sampai sini ada yang ditanyain nggak? Oke, nggak ada, aku lanjut. Di sini kita ditanyain jari-jari atom yang paling besar. Bentar. Karena di sini kita unsur P tadi kenapa golongan A? Jadi kan ini lihat ini kan, bentar. Ini kan 1, 2, 3, 3, ini 4, dia kembali ke 3 lagi gitu urutannya.
kan jelek gitu. Seharusnya kita bisa urutin yang lebih bagus lagi. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D10, 4S2, 4P6 gitu. Jadi setelah 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4 kayak gitu. Jadi ini kenapa ini nyempil ada 3, itu kalian boleh kok diubah urutannya tuh boleh. Biar kalian nggak kejebak tiba-tiba di ada D sama P. D sama P kan nggak ada aturan D sama P itu A atau B kan. Jadi kita pakai yang S ini tadi gitu. Kenapa kok golongan A, S sama P kalau ketemu jadinya kan golongan A. Kalau misal D sama S atau S sama D itu kalau ketemu jadi golongan B kayak gitu. Jadi 6 ditambah 2 kan 8, maka golongan 8A dengan periode 4 ini kayak gitu. Ada yang tanyain lagi nggak? Oke, aku lanjut soal selanjutnya. Tadi kan di nomor 5 ini kan yang ditanyain itu jari-jari atom paling besar dimiliki oleh unsur apa? Kan ini sama kan soalnya. Jadi kita bisa swap dulu ke soal nomor 4 tadi. Jari-jari atom yang paling besar. Karena yang ditanyain jari-jari atom yang paling besar, maka semakin ke bawah, semakin ke kiri, itu jari-jari atomnya semakin besar. Jadi unsur yang paling jari-jari atomnya yang paling besar itu yaitu si Q. Sama jawabannya. Tapi kan yang di nomor 4 tadi kan yang ditanyain kan ionisasi paling kecil. Kalau yang di nomor 5 tadi jari-jari atom yang paling besar. J ini itu artinya jari-jari atom. Jari-jari atom. Jadi jawabannya yang C. Ada yang ditanyain nggak? Kalau nggak ada, aku lanjut. Pertanyaan yang sama lagi. Di sini kan konfigurasi elektron dalam keadaan OSS. Oke. Di sini nomor 6 ditanyain konfigurasi elektron dalam keadaan dasar unsur dari P. P tadi kan 36. P sama dengan 36. Kita cari konfigurasinya yang normal dulu. Pakai konfigurasi elektron yang biasa. Jadi di sini 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6. Jadi sama yang kayak aku bilang tadi, ini kan dalam keadaan belum dasar. Karena kalau misal kita ngomongin dasar, pasti urut gitu. Jadi misal 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D10, 4S2, 4P6. Jadi di sini urut 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4 gitu. Jadi dapat dikatakan yang daerah bawah ini, itu yang dapat dikatakan konfigurasi elektron dalam keadaan dasar unsur dari P. Kalau misal kalian nanti sampai sini kan bisa dipotong kan? Ini tuh bisa dipotong jadi AR. Ini. Kalau misal nanti ada ABC-an gitu, misal si A. AR 4S2, 3D10, 4P6. Kemudian ada yang B, ada AR, 3D10, 4S2, 4P6.
Nah, di sini kalian nggak boleh kalau misal milih yang ini. Kalau emang secara konfigurasi elektron kayak biasanya itu emang benar. Cuman kan yang di soal itu yang ditanyain dalam keadaan dasar lah. Kalau misal keadaan dasar itu pasti urut si 1, 2, 2, 2 kayak gitu kan. Jadi nanti kalian bisa jawab yang B ini. Ini dalam keadaan dasar. Sampai sini ada yang ditanyain nggak? Kalau gitu aku lanjut ke soal berikutnya. Reaksi berikut yang menjadi penentu laju reaksi. Ini kan gampang. Aku kasih waktu 2 menit buat jawab di kolom chat. Aku kasih clue. Jadi penentu laju reaksi itu yang mempunyai energi aktivasi paling besar. Jadi laju reaksinya tuh paling lambat gitu. Karena kan kalau misal nggak dikasih katalis, kan laju reaksinya lambat tuh. Pasti energi aktivasinya kan besar. Kalau misal dikasih katalis, kan laju reaksinya kan jadi cepat. Karena katalis kan kayak mempercepat reaksi kan. Jadi energi aktivasinya itu yang paling kecil. Energi aktivasi itu yang ini. Oke. Kan kalau misal penentu laju reaksi itu yang memiliki reaksi paling lambat. Karena reaksinya paling lambat, jadi yang memiliki energi aktivasi paling kecil, paling besar, maaf. Kalau reaksinya paling cepat, itu energi aktivasinya kecil karena dia dikasih katalis gitu. Kan katalis buat mempercepat reaksi. Tapi kalau misal ada pertanyaan reaksi berikut yang menjadi penentu laju reaksi adalah, jadi di situ kalian pakai yang memiliki reaksi paling lambat, bukan yang paling cepat kayak gitu. Aku kasih waktu 2 menit buat ngerjain nomor 7. Yang dimaksud dari EA itu yang ini. Nah, itu EA. Ini EA. Udah. Aku kasih waktu sampai jam 19.40. Kalian bisa jawab di kolom chat. Kebanyakan pada jawab B kan ya. Mungkin di sini kalian terkecoh sama yang R ini. R sama S itu maksudnya reaksi R sama reaksi S gitu. Jadi dalam persamaan reaksi si R sama S itu nggak ikut. Jadi R sama S itu nggak ikut karena R sama S itu kayak
oh ini reaksi dari R, oh ini dari reaksi dari S. Jadi sebenarnya tuh jawabannya yang D. Ini kan reaktan, ini kan produk kan. Jadi kalian di sini bisa langsung aja P plus Q menghasilkan PH. Jadi reaksi R sama S itu maksudnya itu reaksi dari S sama reaksi dari S. Ya, reaksi dari R sama reaksi dari S. Jadi emang sengaja aku buat menjebak kayak gitu. Sampai sini ada yang ditanyain nggak? Kalau nggak ada, aku lanjut ke soal berikutnya. Oke. Nah, ini kita ke gas ideal atau ya gas ideal. Di sini kan ada di gambar ini ada tabung masing-masing berisi gas N2O dan NH3 seperti pada gambar. Di sini ada N2O berupa gas dengan tekanan 4,8 atm, volumenya 3 liter, suhunya 300 Kelvin, kemudian ada NH3 berupa gas, tekanannya 4,8 atm, volumenya 2 liter, suhunya 300 Kelvin. Jika keran dibuka dan gas N2O akan bereaksi dengan NH3, membentuk gas nitrogen dan uap air. Diketahui R sama dengan 0,08 LATM per mol K. Yang ditanyain di sini, setelah reaksi tekanan total dalam ruang itu berapa, kayak gitu kan? Karena kerannya dibuka, pastikan gas N2O bakalan nyampur jadi NH3, dan ternyata setelah dicampur N2O sama NH3 itu ngasilin gas nitrogen dan uap air. Jadi kayak gini nanti persamaannya. N2O ditambah NH3 menghasilkan N2 plus H2. Kemudian kita bisa setarain dahulu 3, 2, kemudian 4, kemudian 3. Bentar, ini terlalu banyak. 3 N2O ditambah 2 NH3. Kan ini udah setara. Nah, buat nyari mol mula-mula dari N2O sama NH3 itu kalian bisa cari dari yang diketahui di gambar. Di sini tuh kita punya rumus gas ideal itu PV NRT. Nah, di sini kan ada mol. Nah, kita bisa cari dari situ. Mol N2O itu sama dengan PV per RT. Kemudian mol NH3 itu sama dengan PV per RT. Nah, tekanan dari N2O kan di sini ada 4,8. Volumenya 3 dibagi 0,08 dikali 300 Kelvin. 0,08 itu dari soal yang dari ketahui ini. Jadi setelah dikali kemudian dibagi, itu nanti mol dari N2O itu ngasilin 0,6 mol. Kemudian dari mol NH3, kita nyari mol NH3. Di mol NH3 tekanannya kan ada 4,8 atm. Kemudian volumenya 2 liter. Dibagi 0,08 dikali 300. Nah, setelah dikali dibagi, ketemu 0,4 mol. Nah, ini tuh bisa dibilang stokiometri gitu. Kita pakai rumus MRS, mula-mula reaksi sisa. Karena kita udah tahu mula-mula dari mol N2O sama mula-mula mol dari NH3 yaitu 0,6 sama 0,4, kita masukin ke reaksinya. 0,6 sama 0,4. Nah, di sini tuh kita bisa cari siapa yang jadi reaksi
reaksi pembatasnya. Reaksi pembatas itu ini. Jadi di sini kan 0,6. Jadi kan di sini 0,6 dibagi 3. 3 itu dari koefisiennya ini. 0,6 bagi 3 itu kan 0,2. Kemudian ini 0,4 dibagi 2. 2 itu dari koefisien ini. 0,4 dibagi 2 sama dengan 0,2 gitu kan. 0,4 dibagi 2. 0,2. Oke, berarti sama kan? Berarti itu nanti reaksinya habis gitu kan. Kalau misal sama-sama 0,2 itu berarti reaksi pembatasnya bisa pakai N2O atau enggak gitu NH3 kayak gitu. Kecuali kalau misal N2O-nya itu di sini tiba-tiba dibagi 2 deh gitu. Di sini 0,3 gitu kan. Nah, di sini berhubung 0,3 ini 0,2, kita bisa pakai yang paling kecil yaitu 0,2. Jadi reaksi pembatasnya itu dari NH3. Berhubung si ini kan sama. Ini kan sama dibagi 3, ini 0,4 dibagi 2 jadi 0,2. Sama-sama 0,2 kan, jadi nggak ada yang bisa dipilih siapa yang jadi reaksi pembatas. Jadi bisa pakai N2O atau nggak gitu bisa pakai NH3. Dari 0,2 ini kalian bisa kaliin kan, 0,2 dikali 3 berapa? 0,6. Di sini kita tulis 0,6. 0,2 dikali 2 berapa? 0,4. Ini karena produk pasti nggak punya mula-mula gitu. Ya, dari produk ini kan nggak diketahui mula-mulanya, jadi kalian bisa strip-strip kayak gitu. Nah, karena kan yang kita pakai 0,2 ini, jadi 0,2 dikali 4, yaitu 0,8. Kemudian 0,2 dikali 3, yaitu 0,6. Ini habis ini 0,8, ini 0,6. Nah, udah kan? Kita di sini disuruh nyari setelah reaksi tekanan total dalam ruang adalah, kita pakai rumus PV-nRT lagi. PV-nRT. Karena di situ yang dicari tekanan, maka P sama dengan nRT plus V. Nah, karena setelah reaksi, di mana-mana setelah reaksi itu pasti ini ditambah. 0,8 ditambah 0,6 yaitu 1,4. Dikali 0,08. Nah, untuk suhunya sendiri kalian bisa pakai 300 gitu. Karena nggak diketahui suhunya berapa, biasanya tuh kita pakai 300 ini. Gitu. Kemudian dibagi sama volume lah. Volume ini kalian harus pakai volume total, yaitu dari 3 sama 2. 3 tambah 2 itu sama dengan 5. Berarti hasilnya setelah dibagi sama dengan 6,72 atm. Pokoknya kalau misal ada soal setelah reaksi tekanan total berapa, lah itu yang ditotalin itu biasanya mol sama volume. Jadi kalian harus ingat-ingat itu. Kalau temperaturnya beda itu pasti di soal dikasih tahu dalam suhu berapa kayak gitu. Pasti kok. Gitu teman-teman. Sampai sini ada yang ditanyain nggak? Iya, kalau misal ada sisa dari N2 atau NH3-nya itu kalian ikut tambahin kayak gitu. Ada lagi yang ditanyain nggak? Pokoknya yang dijumlahin itu jangan lupa mol sama volume. Oke, aku next ya.
Nah, ini masih soal yang sama tapi pertanyaannya beda gitu. Massa uap air dengan MR18 yang terbentuk adalah berapa gitu. Dari soal sebelumnya, mol H2O tadi, bentar, massa uap air. Jadi uap air kan H2O, kan tadi gini kan, 3N2O ditambah 2NH3 menghasilkan 4N2 plus 3H2O. Nah, ini kan uap air. Karena ini kan pakai MRS, mula-mula reaksi sisa, kita bisa pakai cara yang tadi. Nah, di sini. Di sini H2O kan sisa molnya kan 0,6 mol. Kita langsung masuk. Kita langsung diketahui di situ mol H2O sama dengan 0,6 mol. Nah, di sini kan yang ditanyain massa uap air gitu. Dari mol kita bisa cari gram atau masanya. Di sini rumus mol kan gram dibagi mr. Di situ molnya udah diketahui yaitu 0,6. Gramnya ditanya, terus dibagi 18 mr-nya. Jadi gramnya sama dengan 10,8 gram. Nah, udah. Sampai sini ada yang tanyain lagi nggak? Kalau nggak ada, aku lanjut ke soal berikutnya. Kemudian masih soal yang sama, tapi pertanyaannya beda. Tekanan parsial dari gas N2 dalam tabung itu berapa? Yang ditanyain kan N2 ini tadi. Aku bikin ulang, yaitu 3N2O ditambah 2NH3 menghasilkan 4N2 ditambah 3H2O. MRS-nya tadi yang soal sebelumnya itu kan 0,6, 0,4, 0,6, 0,4, 0,8, 0,6. Habis 0,8, 0,6. Nah, karena dari N2-nya sendiri udah diketahui mol, karena yang di situ ditanyakan itu tekanan parsial, maka dari rumus stokiometri kan ada rumus PV NRT. Kayak gini kan. Jadi kita bisa cari tekanannya dari NRT dibagi volume. Nah, molnya kita pakai 0,8 karena yang ditanyain kan di situ N2 aja gitu, bukan tekanan total kan. Jadi dikali 0,08 dikali 300 Kelvin. Dibagi volumenya itu pakai volume total. Walaupun dia itu enggak total, maksudnya tuh di pertanyaannya tuh enggak total, tapi namanya reaksi. Kalau kalian misal ya mereaksikan 3N2 3 liter, NH3-nya 2 liter dicampur. Kan pasti mau nggak mau dari mol N2-nya sendiri itu kan udah volume campuran kan. Jadi di situ kalian nggak boleh pakai 2 atau 3, harus kalian tambahin jadi 5. Kalau misal ada dua reaksi terus dicampur kan pasti volumenya nambah kan. Misal di sini 3, di sini 2 ditambah jadi 5 liter kayak gitu. Jadi di sini jawabannya 3,84 atm. Oke. Ini.
Oke, aku lanjut ke soal berikutnya. Volumenya dicampurkan kalau yang ditanya. Ya, kalau misal setelah reaksi, itu pasti volume ditambah kan. Karena ya setelah dicampur kan pasti volume nambah. Kalau misal sebelum reaksi ya kalian boleh pakai yang 2 atau 3. Tergantung yang ditanyain itu dari senyawa apa, N2O atau NH3 kayak gitu. Aku lanjut ke soal berikutnya. Ini ada asam sama basa. Di kiri itu ke nomor 1. Oke, ini. Oke. Di sebelah kiri itu ada gambar berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 54 sampai 56. Itu kalian abaikan. Di sini tuh ada A, B sama C. Terus yang bulat-bulat tertutup itu OH-. OH- itu berarti kan basa kuat. Kemudian maksudnya OH- itu belum tentu basa kuat. Maksudnya di situ kan ada keterangan basa kuat. Kemudian ada bulatan yang enggak penuh itu asam lah karena dia punya pKa, ada Ka-nya, berarti kan dia asam lemah gitu. Kalau misal nggak ada pKa-nya tuh asam kuat. Kemudian di situ dikasih keterangan per butirnya itu 0,1 mol kondisi awalnya. Nah, nomor 11 ini. Sesuai ilustrasi molekular untuk 3 campuran dari larutan asam dan basah pada gambar di atas, apabila campuran tersebut dibiarkan gitu, campuran yang membentuk larutan buffer adalah, nah larutan buffer itu kan larutan dari asam dan basa kuat gitu, asam lemah, basa kuat, basa lemah, asam kuat. Pokoknya buffer itu gini cirinya. Asam lemah plus basa kuat, sisanya nanti sisa asam lemah. Kemudian basa lemah plus asam kuat, sisanya itu basa lemah. Tuh, kalau misal ada Al plus basa kuat, nah di sini dia habis, berarti itu namanya hidrolisis. Kemudian kalau misal ada Bl plus asam kuat, terus habis, ini namanya hidrolisis. Ini buffer. Kayak gitu. Nah, di reaksi A ini, aku jadi ini, asam basa kuat sama asam lemah, basa kuat sama asam lemah, basa kuat sama asam lemah. Kita bagi gini. Nah, basa kuat di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Kemudian asam lemahnya ada 1, 2, 3, 4. Ada 6 juga. Kemudian yang B, di sini basa kuatnya ada 6. Kemudian yang Al 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Kemudian di yang reaksi C, basa kuatnya ada 1, 2, ada 5. Kemudian asam lemahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 10. Nah, apabila campuran tersebut dibiarkan, campuran yang membentuk larutan buffer adalah, di sini kan udah kelihatan kan, per butir 0,1 mol. Kalau misal kita pakai MRS 3 kali itu gini. Basa kuat, asam lemah. Ditambah asam lemah jadi apa gitu. MRS gitu. Lah, di sini kan basa kuatnya 0,6 butir. Lah, kalau misal per butir 0,1 berarti 0,1 kali 6 0,6. Kemudian 0,6 lagi buat yang Al. Nah, karena kan
ini kan habis sama-sama 0,6 gitu kan. Pasti walaupun emang nggak diketahui koefisiennya, tapi kita anggap koefisiennya itu sama gitu loh, kayak gitu. Jadi di sini habis, itu kan, habis. Jadi kalau misal dia habis, berarti dia bukan buffer. Berarti yang reaksi A itu bukan buffer. Kemudian yang reaksi B, MRS. Basa kuatnya itu di situ kan ada 6, berarti 0,6 sama 0,10. Jadi kita anggap basa kuat sama asam lemahnya itu koefisiennya sama-sama 1 gitu. Nah, karena si basa kuat ini yang punya molnya lebih kecil, itu berarti dia jadi reaksi pembatas 0,6. Ini 0,6, ini habis jadi sisa 0,4. Jadi kan yang reaksi B itu punya sisa dari asam lemah. Jadi kalau misal yang udah aku buat ini tadi, kalau misal sisa asam lemah itu pasti disebut buffer. Kalau misal habis itu disebut hidrolisis. Kemudian untuk yang reaksi C, menghasilkan ini MRS. Di sini itu 0,5, 0,10, 0,5, 0,5, habis 0,5. Sama-sama punya sisa di asam lemah. Berarti yang bisa dikatakan larutan buffer itu reaksi B sama C. A bukan reaksi buffer karena dia hidrolisis. Buffer. Ya, pembagi R-nya itu yang jumlah molnya sedikit. Benar. Sampai sini ada yang ditanyain nggak? Kalau nggak ada, aku lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal yang sama, campuran yang menghasilkan larutan dengan pH lebih dari 5. Bentar, kita pakai yang ini dulu. Kita ulang dulu berarti. Kita bagi dulu. Di sini BK plus AL menghasilkan tadi MRS. 0,6, 0,6, 0,6, 0,6, habis-habis BK plus AL menghasilkan MRS 0,6, 0,10, 0,6, 0,10, habis 0,6, 0,6, 0,4. Kemudian BK plus AL menghasilkan MRS 0,5, 0,10, 0,5, 0,5, habis 0,5. Nah, di situ kan yang ditanyain campuran yang menghasilkan larutan dengan pH lebih dari 5. Lebih dari 5. Sebentar. Ini kan tadi si A, BK, AL, BK, AL, BK sama AL. Ini ada 6, BK-nya di sini 6, ini 10, ini
5, ini 10. Jadi kalau misal pH-nya itu lebih dari 5, itu punya ciri-ciri yang pertama, yaitu hidrolisis. Habis. pH lebih dari 5 itu garam yang terhidrolisis. Kemudian yang kedua, asam lemah yang bersisa, asam lemah sisanya kurang dari garam yang terbentuk. Jadi kalau misal ada HCl plus NH4OH menghasilkan, bentar aku lupa. NH4Cl plus H2O. Nah, ini kan asam kuat. Ini basa lemah. Lah, ini garam. Garam yang bersifat basa. Nah, karena pH lebih dari 5 itu ciri-cirinya yang pertama itu dia bersifat hidrolisis. Kemudian yang kedua, asam lemahnya sisanya tuh kurang dari garamnya gitu. Jadi yang bisa dikatakan, karena udah kelihatan kan tadi ini kan hidrolisis. Sebenarnya tuh kelihatannya dari sini sih guys. Ini kan ada 6 dikurangi 10 kan 4. Nah ini kan sama. Nah ini kan 5 gitu. Karena dia ini 5, otomatis pH-nya tuh sama dengan 5 gitu. Karena dia 5 kan yang ditanyain kan pH-nya lebih dari 5. Ya jadi kita tinggal jadi kita punya pilihan sama yang A dan B, itu aja sih. Udah langsung kayak gitu loh. Kalau misal pH lebih dari 4 atau pH lebih dari 5 gitu loh. Jadi ini nanti 5 dikurangin 10, pH-nya ini auto 5. Kayak gitu. Jadi jawabannya A sama B. Sampai sini ada yang tanyain nggak? Oke, aku juga lupa dikit. Jadi bentar aku cari reaksi yang basa kuat sama asam lemah. Nah, oke. Bentar, ini aku hapus yang kiri. Kita coba bareng-bareng ya. Yang kenapa A sama B kita coba dulu. Kita misalin asam kuatnya itu HCl ditambah basa lemahnya itu NH3. Menghasilkan NH4
CL. Nah, kita pakai patokan yang A sama B dulu kan. Karena di situ ada 0,6, 0,6, 0,6, 0,6, habis 0,6. Si NH4Cl ini karena hidrolisis kita pakai rumus OH minus. Akar KW per KA dikali garam. Ntar aku nyari dulu ya guys. KA-nya NH3 berapa? Maaf teman-teman, udah dikasih tahu di situ pKa-nya kan 5, berarti Ka-nya 10 minus 5 gitu. 10 minus 14 dibagi 10 minus 5, 0,6 berarti 6 kali 10 pangkat minus 1. Nah, kita jabarin dulu. Ka-nya di sini kenapa 10 minus 5 di sini loh. PKA sama dengan 5 itu. Kalau PKA sama dengan 5 berarti Ka-nya sendiri itu 10 pangkat minus 5. Oke. Ntar aku hitung dulu. (2,4 dikali 10 minus 5 POH-nya sama dengan minus log 2. Di sini POH-nya 4,6, pH-nya sama dengan 9,4. Berarti terbukti kan pH-nya lebih dari 5, khusus yang reaksi A. Kalau misal kita pakai reaksi yang B, ini aku hapus ya. HCl plus NH3 menghasilkan NH4Cl MRS 0,6 0,1 berarti di sini 0,6 0,1 dikali 10 berarti ini 1. Ini 1, ini 0,6. Habis, berarti di sini 0,4, sini 0,6, 0,6. Nah, di sini kita pakai rumus dari buffer. Karena ini sisa dari basa lemahnya. Berarti OH minus sama dengan KB dikali basa lemahnya di sini 0,4, 0,6. Nah, KB dari NH3 ini aku perlu nyari sebentar.
Oke. KB dari NH3 itu sama kayak Ka-nya dari HCl itu. Berarti di sini 10 pangkat minus 5, 0,4 dibagi 0,6. Di sini 0,666. Berarti pOH-nya sama dengan minus log 0,66 dikali 10 minus 5. Berarti 5,18. Berarti pH-nya sama dengan 14 dikurangi 5,18. 8,82. Nah, jadi kalau misal kalian bingung, kalian hitung satu-satu gitu loh. Jadi kan di sini kan emang kayak ini tuh tipe soal asam basa, cuman dia itu di gambar gitu loh. Kemarin UTBK tuh gitu juga soal hidrolisis, tapi dia dikasih gambar gitu, bukan kayak soal kalimat gitu. Jadi di sini kalian bisa hitung satu-satu, terus dibuktiin mana yang pH-nya lebih dari 5. Ternyata pH lebih dari 5 itu A sama B. Kalau misal kita coba, di sini kalian mau nyoba itu nggak? Buktiin kalau C itu pH 5 atau enggak? Kalian bisa komen deh. Atau mau dijelasin yang ini dulu? Maksudnya masih ada yang bingung nggak di yang di sini? Kalau bingung, tanya aja teman-teman. Masih bingung. Oke. Nah, tadi kan disoalkan campuran yang menghasilkan larutan dengan pH lebih dari 5. NH3 itu dari mana, HCl dari mana. Nah, itu tuh aku cari suatu reaksi, suatu senyawa, aku misalin gitu loh. Misalin kan di situ kan asam kuat sama basa lemah. Lah asam kuat itu kan HCl. Lah basa kuat itu NH3. Lah aku itu buat buktiin itu tadi pH-nya itu lebih dari 5, itu aku misalin dulu gitu loh. HCl-nya itu dari asam kuatnya itu aku misalin HCl, basa lemahnya aku misalin NH3. Sebenarnya kalau kalian mau misalin senyawa apapun yang penting asam kuat sama basa lemah itu pasti hasilnya sama kayak gitu. Reaksi itu Kak, sorry tadi 8,8 dari min log OH. Iya, 5,8-nya itu dari min log OH minus gitu. Iya, benar. Aku ubah dulu ya. Min log OH minus. Jadi, kalian mau misalin senyawa apapun yang penting asam kuat sama basa lemah, itu tuh pasti hasilnya sama gitu loh. Di sini tuh gini guys, kan itu sih, kan itu pOH. Pasti kalau misal dia bersifat basah, dari sini loh. Ini nih. Ini. Kan ini hidrolisis basah. Namanya hidrolisis basah itu pasti basah kan? Basah itu pH-nya lebih dari 7 gitu. Kalau basah kan lebih dari 7. Kalau asam kurang dari 7 gitu. Sebenarnya kalian bisa cari gini dulu A sama B itu reaksi apa? Apa reaksi basa atau reaksi asam gitu. Kalau misal dia reaksi basa pasti itu karena kan reaksi basa itu lebih dari 7 gitu, kayak gitu. Nah, kalau misal C ini kan dia tadi C itu kan bentar. Kita ke soal sebelumnya. Nah, C ini kan 0,5 0,5. Dan 0,5 ini kalau misal kita pakai rumus si
Nah, ya, kalau misal kita masukin ke rumus C ini tadi, nanti pasti dia hasilnya kurang dari 7, kayak gitu. Nah, cara kita bisa tahu reaksi itu asam atau basa, kalau misal ini nih, dari di atas ya. Nah, kita ke hidrolisis dulu, hidrolisis. Itu kan dibagi jadi 2, ada asam, ada basa. Kemudian kan misal di sini ada basa, asam kuat ditambah basa lemah gitu. Nanti hasilnya garam. Kemudian ada basa kuat, hasilnya asam lemah. Di sini nanti hasilnya garam. Kalau misal hidrolisis itu yang jadi patokan itu dari kuatnya. Kalau misal asam kuat berarti dia termasuk hidrolisis asam. Kalau misal dia basa kuat berarti termasuk hidrolisis basa gitu. Nah, ciri-ciri dia hidrolisis atau buffer yang tadi, kalau misal hidrolisis itu habis, nggak bersisa. Kalau misal buffer itu bersisa, kayak gitu teman-teman. Terus, nah kalau misal buffer, aku hapus ya. Kalau misal buffer kan ada asam sama basa. Dia itu cenderung fokus ke lemah gitu loh, asam lemah gitu. Sorry. Delok gomang. Iya, mau kan ngangkon ngelai. Anu Iya, boleh kok apa tak delok ngono. Sudah baca kita. ini dong aku cowok dikit. Ini kok baca. Apa sih, Dri? Bisa. Apa? Bentar teman-teman. Aduh, sebentar. Oke, aku lanjutin. Maaf tadi ada kendala. Nah, kalau misal buffer basah itu basa lemah plus asam kuat. Aduh. Nah, asam itu dari asam lemahnya ini tadi. Bentar. Belum aku share screen-nya. Bentar. Oke. Nah, di sini buffer asam ada buffer asam, ada buffer basah. Nah, si AL, kalau buffer asam itu AL plus basa kuat, kemudian kalau buffer basa itu basa lemah plus asam kuat. Tahu dia asam atau basanya tuh kalau misal buffer itu lebih fokus ke asam lemahnya. Kalau misal dia buffer, pokoknya tentuin dulu dia itu hidrolisis atau buffer. Kalau misal buffer, terus di situ dia mengandung asam lemah, maka di situ disebut buffer asam. Terus kalau misal dia mengandung basa lemah, kita di situ termasuk buffer basah. Sampai sini ada yang ditanyain lagi nggak? Ada yang ditanyain lagi nggak? Kalau bingung nggak apa-apa bilang aja gitu. Ntar aku lanjut dari awal gitu kalau bingung gitu. Kalau kalau masih bingung kalian bisa tanyain ke aku melalui apa ya, Instagram atau apa gitu. Masih bingung soal ini atau kalian bisa kok di sini. Di sini aja nggak perlu nge-PC atau apa gitu. Kalau nggak ada yang ditanyain, kita lanjut ke soal berikutnya.
Nah, di sini. Oke, bentar. Nomor 13, jika pada menit keempat, ini masuk ke kesetimbangan. Jika pada menit keempat ditambahkan 0,1 molar zat B pada saat seimbang yang baru, pernyataan berikut yang benar adalah, kita tentukan dulu yang mana yang produk, yang mana yang reaktan. Dari sini kan yang A sama B ini kan menurun. Yang C ini naik kan, berarti yang jadi produk itu yang C. Berarti di sini A ditambah B menghasilkan C. Nah, buat nentuin koefisien A sama B sama C-nya itu dari mula-mula si A itu kan 0,5. Terus dia setimbang di 0,2. Berarti dia 0,3. Kemudian yang B. Di sini dia mula-mulanya 0,4. 0,4. Kemudian dia setimbang di 0,2. Berarti 0,2. Kemudian yang C, dia mula-mulanya 0. Kemudian dia naik ke 0,2. Jadi di sini 0,2. Jadi minusnya nggak usah dimasukin sih sebenarnya. Jadi kan 0 ke 0,2. Berarti langsung 0,2 gitu. Jadi nanti koefisien dari A-nya itu 3, B-nya itu 2, C-nya itu 2. Nah, kita pakai MRS lagi. Bentar. Karena setimbang, yang dimaksud setimbang itu, ini kan udah setimbang, teman-teman. Nah, setimbangnya itu, kan dia, lurus, terus itu namanya setimbang. Berarti, si A itu setimbang di konsentrasi 0,2, kemudian yang B itu setimbang di konsentrasi 0,2. Kemudian yang C juga setimbang di konsentrasi 0,2. Nah, kalau misal di situ kan di soal kan jika pada menit keempat ditambahkan 0,1 molar zat B. Faktor dari kesetimbangan itu kalau misal kita nambahin konsentrasi, itu maka akan bergerak ke, kalau misal kita nambahin konsentrasi, maka akan bergerak ke arah, bergerak ke arah lawannya. Maaf teman-teman, berisik banget. Jadi, karena zat B yang ditambahin, maka ini faktornya gini. Misal konsentrasinya naik, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah lawan. Kalau misal konsentrasinya turun, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah sendiri atau dirinya sendiri. Nah, berhubung zat B yang ditambahin konsentrasinya, maka dia akan bergeser ke arah kanan, yaitu lawannya kan zat B ada di kiri tuh. Dan lawannya kiri itu kan kanan, jadi dia akan bergeser ke arah kanan. Kalau misal kesetimbangannya bergeser ke arah kanan, maka konsentrasi dari C itu akan naik, konsentrasi dari A, konsentrasi dari B itu akan turun. Jadi kalau yang mula-mulanya yang pada saat dia setimbang itu 0,2, 0,2, 0,2, terus ada suatu saat di menit keempat itu dia ditambahin 0,1 di zat B, kesetimbangannya kan akan bergeser ke kanan. Nah, si C ini tadi konsentrasinya akan naik. Jadi nanti si C ini konsentrasinya kan naik, berarti lebih dari 0,2. Si A ini kan turun, berarti nanti jadi berkurang. Kurang dari 0,2. Tuh. Nah, dari sini kalian bisa lihat di sini jawabannya yang D. Sampai sini ada yang ditanyain nggak tentang keseimbangan ini? Oke, berarti udah paham ya. Aku lanjut ke soal berikutnya.
harga tetapan kesetimbangan KC untuk reaksi sesuai gambar. Nah, itu kan gampang kan? Jadi gini, 3A plus 2B menghasilkan 2C. Nah, dia kan udah setimbang tuh yang di sini. Setimbangnya sama-sama di 0,2, 0,2, 0,2. Dan sampai sini tuh kalian tinggal masukin aja teman-teman. Karena si C ini pangkat 2, pangkat 2-nya dari koefisien, kemudian A pangkat 3, B pangkat 2. Nih. Jadi 0,2 pangkat 2 dibagi 0,2 pangkat 3, kemudian 0,2 pangkat 2. Jadi nanti hasilnya 1, 2, 5. KC. Nah, sampai sini ada yang ditanyain nggak? Jadi gambar kan udah kelihatan kan, setimbang. Setimbang itu datar gitu. Datarnya di mana gitu. Sampai sini ada yang ditanyain nggak? Kalau nggak ada, aku lanjut ke soal berikutnya. Bedanya laju reaksi sama kesetimbangan. Oke. Kalau laju, aku juga benar. Sebentar, teman-teman. Oke. Kalau laju reaksi itu kan beda sih teman-teman. Kan kalau laju reaksi gini, laju reaksi misal ada A plus B menghasilkan C. Lalu rumus dari laju reaksi kan gini. K, A, kemudian B. Nah, kalau kesetimbangan kan yang di atas ini kan produknya dulu. Jadi C dibagi A sama B. Gitu. Sampai sini paham nggak? Dari rumusnya aja udah beda, pasti di soal itu pasti apa ya? Pasti beda di situ kayak gitu, teman-teman. Kalau laju reaksi itu biasanya cenderung ke ordernya gitu loh, order reaksinya gitu. Kalau misal kesetimbangannya tuh biasanya cenderung ke KC sama KP kayak gitu. Nanti ini aku lanjut ke soal berikutnya. Ini masih di benar. Kalau rumus KB gimana, Kak? Oke. Kalau rumus KC itu sendiri tuh gini. KC sama dengan dari reaksi yang ini ya. KC sama dengan C pangkat C kecil itu maksudnya ini. C kecil, B kecil, A kecil. Itu tuh koefisien dari senyawanya gitu. Kemudian A kecil, kemudian B kecil. Kalau KP itu tekanan gitu. Tekanan dari C dipangkatkan koefisien C dibagi tekanan dari A dipangkatkan koefisien A dikali tekanan dari B dipangkatkan koefisien B. Jadi perbedaannya kalau KC itu konsentrasi, kalau KP itu tekanan kayak gitu. Sampai sini ada yang ditanyain lagi nggak? Kalau udah aku lanjut ke soal berikutnya. Oh ya, belum aku kasih. Kalau misal KC itu cenderung hanya bisa dipakai pada senyawa yang bersifat aqueous dan gas. Kalau misal KP itu hanya bisa dipakai khusus fase zat yang bersifat gas. KP itu gas aja gitu. Kalau misal
Kc itu yang aqueous sama gas gitu. Kalau solid itu nggak bisa teman-teman, karena kan solid gitu. Jadi nggak masuk ke rumus kesetimbangan kayak gitu. Oke, aku lanjut ke soal berikutnya. Ke soal nomor 15. Pada suhu tertentu dalam suatu wadah bervolume tetap 1 mol CoCl2 dipanaskan sehingga terurai menjadi gas CO dan gas klorin sesuai persamaan di atas. Dengan Kp-nya itu sama dengan 3,2. Kemudian jika tekanan total dalam ruangan menjadi 4 atm, derajat disosiasi CoCl pada suhu tersebut adalah derajat disosiasi. Kita pakai rumus MRS terlebih dahulu. CoCl2 menghasilkan CO plus Cl2. MRS. Di sini kan pada suhu tertentu dalam suatu wadah bervolume tetap 1 mol CoCl2. Berarti di sini mula-mulanya 1. Ini enggak ada, ini enggak ada. Nah, di sini itu derajat disosiasi CoCl itu berapa? Derajat disosiasi itu apa ya? Derajat disosiasi itu sama kayak reaksinya itu loh. Yang bereaksi itu berapa gitu. Yang bereaksi itu berapa mol kayak gitu. Jadi kan karena di situ nggak diketahui, kita misalkan di sini alfa. Di sini berarti alfa, di sini juga alfa. Itu kan. Berarti pada saat setimbang dia punya rumus, pada saat setimbang berarti dia 1 minus alfa, ini alfa, ini alfa. Nah, di situ kita bisa cari, ini kan mol, ini kan mol, ini mol. Kita bisa cari mol total terlebih dahulu. Jadi 1 minus alfa ditambah alfa sama dengan 1 plus alfa mol. Nah, udah kan? Kemudian di situ diketahui P total sama dengan 4 atm. Kemudian di situ ditanyain bentar. Derajat disosiasi CoCl2 pada suhu tersebut. Kemudian kita cari P dari CO dulu. CO sama dengan P dari Cl2. Rumus P itu sendiri itu Cl2 itu kan mol Cl2 kan alfa. Dikali 4 dibagi N total. N total ini loh. N total itu mol total itu 1 plus alfa. Kemudian P CO Cl2-nya itu sama dengan, aku kasih kecil dulu. Rumusnya itu gini. NCl2 dibagi N total dikali P total. Sama dengan NCl2-nya itu alfa, 1 plus alfa dikali 4. P CoCl2 sama dengan N CoCl2 dibagi N total dikali P total. N CoCl2-nya itu 1 minus alfa dibagi 1 plus alfa dikali 4. Nah, kalau udah, di situ kan diketahui Kp sama dengan 3,2. Jadi, rumus Kp tadi kan gini. PCl2 dikali PCO dibagi PCOCl2.
Nah, PCl2 itu tadi kan sama kayak PCO. Jadi nanti di sini gini. 4 alfa dibagi 1 plus alfa dikuadratin dibagi 4 1 minus alfa dibagi 1 plus alfa. Nah, KP ini kita isi pakai 3,2. Karena ini udah, nah di sini kalian bisa hitung satu-satu, nanti ketemu alfanya sama dengan 2/3. Dah. Sampai sini ada yang ditanyain lagi nggak? Yang materi kesetimbangan. Enggak, oke. Jadi ini udah 24/2. Udah cukup sampai di sini. Kalau misal ada yang mau ditanyain, kalian bisa tanya ke aku. Terus sebelum mengakhiri materi pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang didapatkan pada hari ini bermanfaat. Semoga UTBK-nya lancar, SNMPTN-nya juga lancar. Terus yang lagi UAS, semoga UAS-nya juga lancar. Terus pokoknya semua yang didapetin ilmu pada hari ini semoga bermanfaat. Berdoa, dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, terima kasih teman-teman.